Oke, baik Amel. Eh, Hari ini kita mau bincang-bincang tentang beberapa hal ya. Iya Pak. Tapi Pak David mau disclaimer dulu ya, karena nanti Amel mau cerita tentang melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Pak David disclaimer dulu bahwa video kita ini bukan promosi salah satu perguruan tinggi, tapi video kita ini sebenarnya pengen memotivasi adik-adik kelasnya Amel supaya dia juga mengikuti teladan atau contohnya Amel ya. Jadi Amel pertama nanti kenalkan dulu siapa Amel, kemudian ya kenalkan dulu, nanti Pak David bikin pertanyaan berikutnya. Oke. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan aku Amelia Natasha dari kelas 12 jurusan perbankan di SMK Erika 10 Kosambi. Oke, nah baik Amel, ada beberapa pertanyaan ya buat Amel. Tidak terasa sebenarnya sepertinya baru kemarin Amel sekolah di SMK Yadika 10 Kosambi, tapi ternyata Amel sudah 3 tahun dan sebentar lagi menyelesaikan masa studi di SMK Yadika 10. Iya Pak. Nah Amel, pasti kamu punya rencana ya untuk setelah lulus. Pak David dengar kamu katanya mau meneruskan kuliah ya. Betul. Nah, kemudian Pak David juga dengar kamu dapat beasiswa juga. Boleh nggak Amel cerita ke teman-teman ceritanya gimana itu? Jadi ceritanya waktu itu aku baru naik kelas 12. Saat itu aku lagi PKL. Oke. Pasti kan anak-anak kelas 12 nih awalnya tuh udah mikirin kayak, oh habis ini mau kemana ya gitu. Aku juga udah mikirin pas itu, aku udah mikirin, aduh nanti habis lulus mau kemana ya, mau lanjut kerja kah, mau kuliah kan. Oke. Dan aku memutuskan untuk mau kuliah. Dan aku saat itu lagi nyari-nyari tempat kuliah juga. Aku ikutin beberapa kampus visit gitu kan, open house-nya universitas di sana. Terus ternyata beasiswa, aku kan nyari beasiswa juga. Beasiswanya tuh rata-rata tergantung rapot kelas 12, sedangkan di saat itu aku baru banget naik kelas 12 kan Pak. Jadi ya udahlah, aku fokus sama PKL aku dulu nih. Di saat itu kan aku lagi PKL. Tiba-tiba pas aku lagi ngerjain tugas dapet chat dari teman gereja aku. Di teman gereja aku ini udah kerja. Di tempat kerjanya ada salah satu anak PKL juga, seumuran sama aku, kelas 12 juga, yang katanya baru daftar beasiswa di Universitas Pradita Pak. Oke. Di saat itu si teman aku ini nanya-nanya lah tentang beasiswa ini. Dan dia mungkin saat itu dia inget aku, dikirimlah ke aku informasinya. Aku dapat kontak study counselor-nya Pradita. Aku chat lah di situ. Permisi Kak, aku mau nanya tentang informasi beasiswa di tahun 2627 nanti gitu kan. Dan saat itu si study counselor-nya ini bilang ada beasiswa jalur tes 100% gitu kan. Beasiswa 100% jalur tes. Dan di saat itu syaratnya adalah harus ranking 1 sampai 10 dari kelas 10. Nah, puji Tuhannya banget, aku dapat peringkat di kelas 10 sampai kelas 12 saat itu. Dan aku cobalah ngurusin pas PKL itu, aku bolak-balik dari perusahaan ke sekolah buat urusin berkas-berkasnya. Waktu itu aku minta tanda tangan Pak David juga ya Pak ya. Setelah itu aku daftar lah di situ. Jarak dari aku daftar sampai nanti jadwal tesnya itu kira-kira cuma 28 hari. Dan di saat 28 hari itu, aku belajar bener-bener kayak orang gila Pak. Aku bener-bener belajar mati-matian. Bahkan pas PKL itu, di saat aku nggak ada tugas, aku nggak ada kerjaan, aku bawa buku dari rumah, aku bawa laptop dari rumah, aku belajar di tempat PKL aku Pak. Kayak gitu. Jadi di saat itu tuh bener-bener nggak ada waktu yang aku sia-siain lah. Aku bener-bener pakai waktu kosong-kosong aku buat belajar. Bahkan pas di tempat PKL aku dari jam 9 sampai jam 5 baru pulang, aku sempetin belajar, dan malamnya pun aku ikut belajar lagi Pak. Oke. Setelah saya ini lagi ya. Jadi beasiswanya itu 100% ya? 100%. 100% itu dari
semester 1 sampai nanti lulus ya. Sampai lulus. Nah, mungkin sampai nanti semester 8. bisa cerita ya. Karena 100% dan jalurnya itu adalah jalur tes. Kalau nggak lulus tes, maka gagal. Jadi nggak diterima ya. Sebab itu Amel belajar sungguh-sungguh ya. Betul. Waktu PKL pun sempatkan waktu belajar. Karena apa? Karena takut nanti nggak lolos gitu di seleksinya. Karena seleksinya itu jalur tes ya. Oke. Jadi tadi sudah sampai Amel udah ceritakan cara belajarnya tadi. Juga bisa lanjutin lagi. Di saat itu selain belajar dengan kerja keras aku juga tentunya berdoa ya, minta tolong sama Tuhan gitu. Iya dong, iya. Jadi aku berdoa terus-menerus lah di saat itu. Terus tiba saatnya tesnya, puji Tuhannya banget semua proses tesnya itu lewat jalur online. Jadi aku nggak harus bolak-balik ke kampusnya. Dan di saat itu aku tes dari antara 65 orangan, yang keterima katanya cuma 5 orang, Pak. Oke, luar biasa ya. Di saat itu awalnya aku udah pesimis kan, kayak aduh kok orang-orang cepat banget selesainya, karena kan lewat Zoom ya Pak. Terus pas aku lagi ngerjain tiba-tiba ujian itu sebenarnya aku agak pesimis, karena di saat aku lagi ngerjain dari Zoom itu tiba-tiba ada yang on mic bilang, Kak saya sudah selesai, apakah saya boleh keluar gitu kan. Terus itu aku udah bikin grogi ya. Grogi banget ini, kok orang-orang pada pinter-pinter banget kayaknya ya gitu kan. Iya. Terus setelah selesai ujian, aku keluar dari Zoom, aku bilang ke mama aku, Ma ini kalau nggak keterima gimana gitu kan. Terus mama aku cuma bilang satu kalimat ke aku, katanya nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan di saat itu tenanglah aku gitu kan. Terus beberapa minggu kemudian muncullah email ke aku yang nyatain selamat Anda dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Belum keterima beasiswanya, baru lolos ke tahap berikutnya. Memang ada berapa tahap itu? Ada 2 tahap Pak. Yang pertama tes, yang kedua interview. Lulus tahap kedua. Yang ke tahap 2 itu berapa orang? Kalau itu aku kurang tahu Pak. Nggak tahu ya. Oke, lanjut. Terus setelah itu aku waktu itu juga posisinya masih PKL. Jadwal interview aku jam 3, aku pulang jam 5. Jadi aku harus izin sama pembimbing aku di sana, izin pakai ruang meetingnya. Jadi aku interview di ruang meeting waktu itu, ruang meeting perusahaan. Terus setelah itu pun perusahaanmu ini ya nggak keberatan ya? Nggak keberatan, bagus ya. Banget, ya. Terus setelah interview pun rasanya emang pesimis banget gitu loh Pak. Dan tapi aku ingat kata-kata kakak rohani aku gitu kan. Ya udah bawa dalam doa aja gitu kan. Jadi ya udah aku bawa aja lah dalam doa gitu. Lagian kan udah tinggal nunggu pengumuman kan, nggak bisa apa-apa juga selain berdoa gitu. Terus sekitar 2 atau 3 minggu selanjutnya baru aku dapat kabar lagi yang dinyatakan lolos beasiswa 100% di Pradita University. Iya. Pak David ucapkan selamat ya Amel buat kamu. Terima kasih Pak. Dapat beasiswa, ternyata kamu satu, membuktikan bahwa kamu mampu. Yang kedua, membuktikan bahwa setelah lulus SMK itu sebenarnya bukan hanya bekerja, tapi bisa juga untuk kuliah. Nah, Amel, kira-kira apa yang membuat Amel bisa lolos? Selain tadi usaha belajar, selain pertolongan Tuhan, sebenarnya strategi apa saja sih yang dipelajari? Lalu yang dipelajari itu waktu mengerjakan itu bisa nggak? Atau ada nyambungnya nggak? Coba bisa cerita nggak? Sebenarnya kalau strategi yang aku pakai gitu ya buat belajarnya itu, aku cuma nyari-nyari di internet karena kan setelah aku daftar itu, aku dikasih kisi-kisinya kan. Tapi bukan berbentuk soal, cuma kayak nanti di ujiannya bakalan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kenalan umum, matematika gitu. Dan aku tahu kalau misalkan pengen tes ke perguruan tinggi, pasti kan mapel-mapelnya pelajarannya kelas 11 sampai kelas 12 gitu kan Pak. Jadi aku nyari di internet materi-materi kelas 12, dan di saat itu aku belum belajar sama sekali kan Pak, karena baru naik kelas 12, belum belajar materi-materinya, jadi aku kejar materi tersebut gitu. Oh gitu.
Oh ya. Terus yang jurusan yang kamu mau studi itu apa? Aku lanjut akuntansi, Pak. Oh, akuntansi. Jadi masih relate ya sama Iya. yang sekarang kamu keahlian yang sekarang kamu pelajari ya. Iya, masih linear, Pak. Masih linear ya. Mungkin ini Amel, sudah ada gambaran belum itu kuliahnya seperti apa, kemudian apakah kamu mau, karena beasiswa 100% ya, apakah kamu mau sambil kerja atau mau concern aja lah, saya mau concern belajar itu, tapi alasannya apa? Kalau mau bekerja, sambil bekerja atau full belajar, itu alasannya apa? Coba diceritakan. Kalau nanti aku kuliah, aku niatnya nggak mau kerja full time, tapi lebih ke part time atau freelance saja. Karena kan aku sebagai anak beasiswa juga harus ngejar IPK kan, Pak, supaya beasiswanya nggak dicabut. Oke. Jadi harus syaratnya ngejar, ya? Iya, sebagai syaratnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi itu syarat mendapatkan beasiswa itu harus IPK-nya harus bagus ya. Betul. Sampai nanti semester 8 misalnya gitu ya. Iya. Oke. Jadi ya semoga sih kalian Amel bisa mengikuti masa studi, kemudian bisa belajar dengan baik dan bisa menyelesaikan masa studi dan masa beasiswa itu dengan baik. Amin. Amel bisa nggak sampaikan semacam motivasi lah kepada adik-adik kelasnya, kira-kira harus seperti apa adik-adik kelasnya supaya mereka juga bisa mengikuti jejaknya Amel. Selama ini sih Pak David kenal Amel memang rajin, memang ya multi talent juga, karena di ibadah Rohris kan melayani musik juga. Ya apa yang Amel kerjakan ternyata menuai, ya apa yang ditabur menuai. Hasilnya sekarang ternyata Tuhan juga buka jalan bisa kuliah dengan beasiswa. Saya pikir itu semua bukan karena usaha kita semata-mata, tetapi juga karena pertolongan Tuhan. Betul. Boleh Amel kasih motivasi atau kasih semacam dorongan kepada adik-adik kelasnya atau kepada siapa yang lihat video ini? Ya, buat siapapun kamu yang lagi nonton video ini, saran aku jangan nyepelein waktu. Karena dari kelas 10 ya, aku dari kelas 10 waktu belajar sampai aku kelas 12 rasanya kayak cepet banget teman-teman. Jadi usahain dari sedini mungkin siapin masa depan kalian gitu. Oke. Ya. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Betul. Oke. Baik Amel, saya kira itu dulu perbincangan kita hari ini. Nanti kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Nah, kita kasih salam ke teman-teman, salam sehat, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Sampai berjumpa kembali. Oke.